Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa nggak kira-kira nih? Luar biasa. Habis apa sih kemarin acara? Nanti kita cerita ya. Pasti ada cerita. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak lihat di sini ada meja bangku kosong nih kayak film nih. Si Aryo ya, Aryo mana si Aryo? Aryo sakit. Terus ada satu lagi itu siapa? Ada lagi nggak? Nopri kenapa? Waduh. Motivasi dulu ini apa ya? Menanyakan sebuah kompetensi awal. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang besaran satuan pengukuran ya. Nah di situ kita bahas tentang suatu besaran pokok, salah satunya adalah suhu ya, suhu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu suhu? Oke, Mae, gimana Mae? Suhu adalah menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda. Suhu menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda. Ada yang lain nggak? Kira-kira. Oke, tadi katanya ada suhu. Terus kalau panas apa sih panas? Panas, iya apa? Panas adalah sebuah energi yang berpindah akibat adanya perubahan suhu. Energi yang berpindah akibat dari perbedaan suhu. Tadi kamu bilang kan kalau misalkan di Cibubur itu panas banget sekarang Pak. Padahal waktu saya SD kayaknya adem-adem aja jam 10 jam 11-an, tapi jam 10 11-an di sana udah panas ya? Iya. Oke, kenapa sih belakangan ini udara kita semakin memanas kira-kira? Ya kan? Karena peningkatan suhu bumi, Pak. Peningkatan suhu bumi. Ada yang lain? Ada yang lain? Pan? Efek rumah kaca. Wah, udah bahas nih tentang efek rumah kaca, dampaknya dan lain-lain. Oke, terus kira-kira ini pertanyaan kedua. Apa yang kalian pikirkan semisal nih ada rumah kaca nih? Oke. Mungkin karena energi matahari yang pastinya akan lebih panas Pak dibandingkan suhu rumah yang biasanya terbuat dari semen dan batu bata. Mungkin karena energi matahari yang masuk melalui atap kaca sebagian akan dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian lagi akan terperangkap di dalam rumah kaca. Oke, jadi panas. Nah, hari ini kita belajar tentang pemanasan global. Di mana tujuan pembelajaran yang saya ajarkan ini diharapkan kalian semua yang pertama itu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Yang kedua mengidentifikasi aktivitas manusia nih, aktivitas manusia apa yang menyebabkan dari perubahan lingkungan tersebut. Yang ketiga menerapkan solusi. Kita udah punya sebab, kita punya dampaknya, kita menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai pemanasan global. Udah siap belum? Kira-kira saya mau mengajukan beberapa pertanyaan di diagnostik awal ya, yang bisa menjawab seperti biasa ya, poin ya. Nanti di akhir saya akan mencatat siapa-siapa saja siswa yang aktif. Nah, diagnostik awalnya sebutkan tanda-tanda yang terlihat dari dampak pemanasan global. Oke, Sultan apa? Dampak itu panas, Pak. Panas, otomatis panas ya. Iya. Oke, panas Es pasti. mencair. Es mencair. Es mana tuh yang mencair? Es kutub, Pak. Es kutub. Emang ada beritanya sekarang es kutub sudah mulai mencair? Udah, Pak. Udah ada beritanya. Ada yang lain nggak? Kira-kira? Akibat panas mulu nih di muka bumi apa sih yang Banjir, Pak. banjir? Oke, terus. Suhu di bumi menaik. Oke, Ivan, suhu di bumi menaik. Ada yang lain? Ivan? Oke, Sultan. Dampaknya kan dari
es di kutub utara mencair, dampaknya air laut semakin meningkat, menyebabkan kenaikan air di beberapa bumi. Iya. Kelompoknya. Silakan kalian duduk berkelompok. Nah, kelompok ini Bapak buat berdasarkan hasil dari penilaian harian bersama. Oke, silakan gabung di grupnya masing-masing. Tonton ya apa yang dibahas oleh Najwa Shihab ya. Lalu kalian membuat sebuah pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan ya, membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan kita jawab setelah kerja kelompok nanti. Oke? Membuat sebuah pertanyaan. Sudah siap semuanya? Dunia di tahun 2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia. Kira apa yang ingin kalian sampaikan atau apa yang kalian ingin pertanyakan? Ada? Oke? Kok bisa pemanasan global membuat daratan semakin sempit? Kok bisa? Ya, kok bisa pemanasan global membuat daratan semakin sempit? Ada lagi? Mengapa tahun 2050 air laut naik? Mungkin ini sama ini nanti ada hubungannya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ya, ada yang lain? Ya, kalian sudah mempertanyakan apa? Pertama, sebab pemanasan global, ya kan? Terus ada akibat pemanasan global. Tadi tanya dari kelompok yang lain. Yang ketiga mungkin ada solusi. Ya, itu yang kalian pertanyakan pada pembelajaran kita kali. Oke, solusinya. Nanti kita bahas. Kalian diskusi per kelompok. Tapi sebelumnya, ya, saya ingin sampaikan beberapa materi esensial di sini. Ya, kira-kira materi esensialnya itu tentang pemanasan global. Berarti kira-kira yang sudah kita pembelajaran kita sampai detik ini, apa sih pemanasan global itu? Sebelum kita diskusi lanjut, apa? Sultan. Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi yang terjadi karena meningkatnya gas emisi rumah kaca. Oke, sama. Oke. Pemanasan global, namanya panas pasti ada kenaikan suhu di permukaan bumi. Ya. Terus akibat apa? Akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya apa sih? Itu sebagai simbol apa? Iya, Sultan. Efek rumah kaca adalah panas dari matahari masuk melalui bumi, terus memantulkan ke atas, tapi dia terperangkap, Pak. Terperangkap dari bumi. Nah, kaca ini itu sebagai apa? Gas. Oke. Kalian berdiskusi tiap kelompok. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, kelompok 1 perwakilannya. Kelompok 2 gas APP. Terus gas rumah kacanya disebutin ya. Misalkan gas ini dari mana, misalkan. Ya enggak? Ya. Contohnya gas apa tadi? Gas rumah kacanya apa contohnya? Karbon dioksida. Dari mana nih karbon dioksidanya? Ya silakan. Oke? Jadi
kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global? Siapa yang mau presentasi depan ini? Dari kelompok mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asap kendaraan atau transportasi. Polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Salah satu penyumbang terbanyak terjadi pemanasan global adalah polusi kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang berbahan bensin mengandung gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Tingginya konsentrasi karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan lebih banyak panas yang terperangkap. Mengapa penggunaan pupuk kimia berpengaruh terhadap pemanasan global? Karena penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global karena pembuatannya mengemisikan gas karbon dioksida. Selain menggunakan nitrogen, pupuk kimia juga menggunakan senyawa amonia. Yang menjawab. Kira-kira kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Waduh. Oke, siapa? Fania. Yang kencang, ulang. Bagaimana kita sebagai manusia harus mencegah pemanasan agar tidak semakin buruk? Agar tidak semakin buruk. Oke, bagaimana caranya? Hari ini kita bahas tentang cara-caranya. Salah satunya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Oke, terus ada yang lain? Siapa? Oke, Rasya. Iya. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida, CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang telah dimantulkan ke permukaan bumi. Oke, betul nggak kan katanya pemanasan global seperti itu? Betul, Pak. Ya. CO2 dan gas-gas polutan lain bersatu, ya kan ya? Iya, Pak. Di atmosfer. Di atmosfer buat memanaskan kamu di bumi. Betul? Ada lagi? Kerjakan. Udah ada nih kan? Sudah. Ayo, silakan berkompetisi. Belum ada yang bergabung? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, peringkat pertama dijatuhkan oleh Sultan Kasem. Sultan Kasem. Saya ingin memberikan sebuah refleksi. Nanti di WhatsApp group saya kasih Google Form. Kamu ungkapkan apa yang kalian rasakan kalau misalkan pembelajarannya seperti ini. Enak kan kira-kira? Nah, maaf apabila Bapak ada kata-kata yang salah dari Bapak. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan, Mas ya. Baik teman-teman, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, atau baik kita berdoa menurut kepercayaan atau masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, tugas selanjutnya nanti kalian buka ya LKPD selanjutnya ya. Ya, buka LKPD selanjutnya dan kerjakan di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain boleh istirahat.